Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi di SMPN 1 Situbondo untuk mata kuliah Pengenalan Lingkungan Persekolahan PLP, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Anggota kelompok yang pertama yaitu Kanatakia Suseno NIM 005. Yang kedua, saya sendiri Alvina Damayanti NIM 041. Dan yang terakhir, Nur Alivia Rahmania Rizky NIM 050. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang alasan kita untuk observasi di SMPN 1 Situbondo. Nah, untuk latar belakang, yaitu pengenalan lapangan persekolahan PLP merupakan suatu kegiatan mahasiswa untuk menerapkan teori dan keterampilan yang telah diperoleh sesuai dengan bidang yang ditekuninya pada bangku perkuliahan. Tujuan dari pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan PLP ini adalah untuk memenuhi tuntutan profesi kependidikan dan memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa untuk menetapkan kepribadian, profesional, dan sosial dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Pengenalan lapangan persekolahan PLP dilakukan agar mahasiswa mempunyai seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, sehingga mahasiswa wajib melaksanakan semua komponen tugas dan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada observasi kali ini yang pertama yaitu sejarah berdirinya SMPN 1 Situbondo. Yang kedua, perkembangan SMPN 1 Situbondo dari awal berdiri hingga saat ini. Yang ketiga, visi dan misi SMPN 1 Situbondo. Yang keempat, karakteristik umum peserta didik SMPN 1 Situbondo. Yang kelima, struktur organisasi dan tata kerja sekolah di SMPN 1 Situbondo. Yang keenam, peraturan dan tata tertib sekolah di SMPN 1 Situbondo. Yang ketujuh, kegiatan-kegiatan seremonial formal yang dilakukan di SMPN 1 Situbondo. Yang kedelapan, kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang dilakukan di SMPN 1 Situbondo. Yang kesembilan, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMPN 1 Situbondo. Yang kesepuluh, kurikulum yang digunakan di SMPN 1 Situbondo saat ini. Yang kesebelas, perangkat pembelajaran matematika yang digunakan di SMPN 1 Situbondo. Yang kedua belas, media dan alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran matematika di SMPN 1 Situbondo. Yang ke-13, untuk mengetahui sistem evaluasi pembelajaran matematika di SMPN 1 Situbondo. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sarana dan prasarana di SMPN 1 Situbondo. Selanjutnya yaitu tujuan. Jadi, tujuan dilaksanakannya observasi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejarah berdirinya SMPN 1 Situbondo. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan SMPN 1 Situbondo dari awal berdiri hingga saat ini. Yang ketiga, untuk mengetahui visi dan misi SMPN 1 Situbondo. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik umum peserta didik SMPN 1 Situbondo. Yang kelima, untuk mengetahui struktur organisasi dan tata kerja sekolah di SMPN 1 Situbondo. Yang ketujuh, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan seremonial formal yang dilakukan di SMPN 1 Situbondo. Yang kedelapan, mengetahui kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler,
kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang dilakukan di SMPN 1 Situbondo. Kemudian yang ke-9, untuk mengetahui praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMPN 1 Situbondo. Yang ke-10, untuk mengetahui kurikulum yang digunakan di SMPN 1 Situbondo. Yang ke-11, untuk mengetahui perangkat pembelajaran matematika yang digunakan di SMPN 1 Situbondo. Yang ke-12, untuk mengetahui media dan alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran matematika di SMPN 1 Situbondo. Yang ke-13, untuk mengetahui sistem evaluasi pembelajaran matematika di SMPN 1 Situbondo. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sarana dan prasarana di SMPN 1 Situbondo. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan. Bagaimana sejarah dan perkembangan di SMPN 1 Situbondo? Nah, untuk SMPN 1 Situbondo merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang ada di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sama dengan SMP pada umumnya, di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMPN 1 Situbondo ditempuh dalam waktu 3 tahun pelajaran, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. SMP Negeri 1 Situbondo berdiri tanggal 17 Oktober tahun 1948 yang merupakan sekolah pertama kali di Situbondo dan berlokasi di Jalan PB Sudirman nomor 5 Situbondo. Pada tahun 2009, SMPN 1 Situbondo mendapat gelar SMP RSBI dan pertama ada di Kabupaten Situbondo. Program sekolah RSBI SMP ini contohnya yaitu Sister School, pertukaran pelajar, membatik, dan banyak lagi. Pada tahun 2012, SMPN 1 Situbondo memulai persiapan sekolah bertaraf internasional. Namun, akhirnya program sekolah RSBI dan SBI dihapuskan karena beberapa faktor dan program-program yang mendukung perkembangan peserta didik akhirnya tiada dan berkurang akibat adanya penghapusan ini. Sedangkan pada tahun 2013, SMPN 1 Situbondo mendapat gelar sekolah model dan tahun 2014 menjadi sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur. Memang tidak mudah mendapatkannya, dilalui dengan cara dan program yang sulit terwujud. Namun, pada akhirnya SMPN 1 Situbondo mendapat gelar SMP Adiwiyata. Pembahasan yang kedua yaitu visi dan misi. Untuk visi SMPN 1 Situbondo yaitu terwujudnya generasi yang unggul dalam prestasi meningkatkan IMTAK dan IPTEK, melestarikan lingkungan atau gemilang. Untuk misi SMPN 1 Situbondo, yang pertama, meningkatkan perolehan nilai rata-rata hasil ujian sekolah dan ujian nasional lebih dari atau sama dengan 8,50. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama. Yang keempat, meningkatkan budaya baca atau literasi. Yang kelima, meningkatkan penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasi atau yang disingkat dengan ICT. Yang keenam, membudayakan kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang ketujuh, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Nah, visi dan misi ini disampaikan oleh pihak sekolah dengan cara melalui orang tua, yaitu dengan mengadakan pertemuan wali murid pada pembagian laporan tengah semester dan akhir semester setiap tahun. Kemudian melalui siswa, yaitu dengan menggunakan banner-banner yang dipasang oleh pihak sekolah,
kemudian sosialisasi guru pada waktu proses pembelajaran, dan MPLS. Selanjutnya kepada guru dan TU, yaitu melalui rapat dinas setiap tahun ajaran baru. Nah, menurut Ibu Tati, selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Situbondo, visi dan misi yang diharapkan ini sudah banyak yang tercapai. Contohnya, setiap hari Jumat, peserta didik kelas 7 sampai 9 rutin pergi ke masjid untuk membaca surah-surah pendek dan sholawat nariyah. Sarana dan prasarana sekolah juga sudah tercukupi, kemudian prestasi peserta didik juga sudah sampai ke kancah internasional. Selanjutnya yaitu karakteristik umum peserta didik. Karakteristik umum peserta didik SMPN 1 Situbondo berdasarkan SKL yang telah ditetapkan adalah lulusan SMPN 1 Situbondo lebih mampu dalam beradaptasi dengan jenjang yang lebih tinggi, karena mereka itu telah dibekali dengan pengetahuan, akhlak, dan pendidikan lingkungan hidup sesuai dengan sebutan atau gelar SMPN 1 Situbondo, yaitu Sekolah Adiwiyata. Nah, menurut Ibu Sri Wahyuni, selaku Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMPN 1 Situbondo, karakteristik peserta didiknya telah memenuhi karakteristik yang ditetapkan pada SKL. Nah, dari 320 siswa, sekitar 90% sudah memenuhi SKL. Selain itu, sistem zonasi juga mendukung terpenuhinya karakteristik peserta didik pada SKL, karena peserta didik ini dapat menyebar ke semua SMA yang terdapat di Kabupaten Situbondo, sehingga lebih merata. Nah, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan peserta didik SMPN 1 Situbondo untuk membangun karakteristik adalah dengan cara pembiasaan 5S atau senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta mengadakan kegiatan ekstrakurikuler berbasis olahraga, agama, kesenian, iptek, dan lingkungan. Nah, dalam membangun karakteristik ini, ternyata guru juga sempat mengalami kesulitan dalam melakukan pembiasaan tersebut semenjak adanya pandemi COVID-19. Karena pada tahun lalu, semua kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan secara daring, sehingga pendidikan karakter tidak dapat diajarkan secara efektif. Walaupun begitu, guru ini masih bisa atau masih mampu mengendalikan karakter dari masing-masing peserta didik, yaitu dengan cara mengajarkan pendidikan karakter melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam dan PPKN, memberlakukan tata tertib sekolah secara tegas, dan memberikan sanksi bagi pelanggar tata tertib sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Selanjutnya yaitu SOTK SMPN 1 Situbondo. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, SMP Negeri 1 Situbondo ini telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur. Hal ini juga dapat dilihat pada bagian struktur organisasi sekolah yang tertera pada website SMP Negeri 1 Situbondo. Nah, dari jabatan struktural tingkat tertinggi, itu adalah kepala sekolah, kemudian dibantu dengan melakukan koordinasi dan pemberian instruksi dari dan kepada komite sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sampai tingkat terendahnya yaitu peserta didik. Kemudian peraturan dan tata tertib di SMPN 1 Situbondo. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, peraturan dan tata tertib ini memang tertera pada masing-masing ruangan yang ada di SMP Negeri 1 Situbondo. Peraturan dan tata tertib ini juga sudah tersampaikan ketika pembelajaran luring berlangsung di kelas. Peraturan dan tata tertib ini dibuat bertujuan untuk memupuk kedisiplinan peserta didik, menghindarkan peserta didik dari perbuatan tidak terpuji, serta upaya preventif dan pembinaan untuk peserta didik SMPN 1 Situbondo. Pelanggaran tata tertib sendiri ternyata itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan yaitu pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan yang menyangkut hal masuk sekolah, seperti penggunaan seragam yang salah dan keterlambatan. Sedangkan pelanggaran sedang
itu menyangkut kerapian dan kebersihan. Kemudian untuk pelanggaran berat, itu berupa pelanggaran yang dapat melanggar norma atau menjatuhkan nama baik sekolah seperti bullying, hamil selama tercatat sebagai peserta didik, melakukan pelecehan terhadap simbol negara, terbukti menggunakan barang-barang terlarang, serta tindakan lainnya yang dapat mencoreng nama baik sekolah. Kemudian kegiatan seremonial formal yang dilakukan di SMPN 1 Situbondo. Kegiatan seremonial formal yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Situbondo adalah upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari besar. Contohnya kemarin pada Hari Guru, SMP Negeri 1 Situbondo sempat mengadakan upacara Hari Guru. Kemudian akan tetapi semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan seremonial formal di SMPN 1 Situbondo itu telah ditiadakan karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan. Selain itu, SMP Negeri 1 Situbondo juga mengadaptasi pembelajaran daring dan luring untuk mata pelajaran produktif. Baik, yang selanjutnya yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di SMPN 1 Situbondo. Yang pertama yaitu kegiatan kurikuler. Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yakni Ibu Sri Wahyuni, bahwa untuk saat ini mayoritas kegiatan belajar mengajar di sekolah masih dilakukan secara daring dan luring dengan izin dari pemerintah setempat. Namun, untuk tahun lalu, SMP Negeri 1 Situbondo menggunakan sistem full daring. Dalam praktiknya, pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran seperti Google Classroom, sosial media seperti YouTube dan WhatsApp, serta media konferensi seperti Zoom Meeting dan atau Google Meet. Lalu yang kedua yaitu kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler. Untuk saat ini, SMP Negeri 1 Situbondo belum memiliki kegiatan kokurikuler karena masih dalam tahap diskusi dan pengajuan ke pusat. Lalu, yang ekstrakurikuler, setiap guru ditunjuk untuk menjadi pembina kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan kompetensinya. Ekstrakurikuler bersifat wajib dan pilihan. Jadi, peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan untuk ekstrakurikuler pilihannya dibebaskan sesuai minatnya masing-masing. Pembinaan ekstrakurikuler cukup tertib dan disiplin sehingga kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwalnya. Pembina dari masing-masing ekstrakurikuler merupakan guru dan tambahan pembina dari luar sekolah. Lalu selanjutnya praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kegiatan ini memang dibiasakan diterapkan untuk seluruh warga sekolah. Jika berpapasan, seluruh warga sekolah saling senyum, sapa, dan salam dengan baik. Seluruh warga sekolah bersikap hangat dan ramah dalam menjamu tamu dan seluruh warga sekolah lainnya. Terdapat banner di beberapa sudut tempat yang menganjurkan kegiatan 5S ini. Selanjutnya yaitu kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang digunakan di SMPN 1 Situbondo yaitu kurikulum 2013. Namun adanya pandemi COVID-19 terdapat tambahan kurikulum yaitu kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini tetap menggunakan kurikulum 2013, di mana terdapat penyederhanaan muatan yang seharusnya terdiri dari 4 kompetensi dasar menjadi 2 kompetensi dasar. Dengan demikian, materi yang diajarkan kepada peserta didik hanya yang esensial. Sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan di SMPN 1 Situbondo terdiri dari yang pertama, penilaian pengetahuan berupa penugasan, pretest, posttest, UH, PTS, dan PAS. Yang kedua, penilaian sikap berupa observasi sikap peserta didik terhadap guru, teman, dan lingkungan dengan menggunakan angket. Yang terakhir, penilaian keterampilan berupa praktikum, proyek, dan membuat produk. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana di SMPN 1 Situbondo. Apabila dibandingkan dengan sekolah-sekolah menengah pertama yang ada di Situbondo, SMPN 1 Situbondo dapat
dikategorikan sebagai sekolah dengan sarana dan prasarana terbaik. Dalam hal ini, peserta didik telah ikut memelihara sarana dan prasarana. Meskipun untuk peserta didik baru masih perlu penekanan kembali agar lebih peduli terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sedangkan dengan adanya pandemi ini, komunikasi antara pendidik dan peserta didik lebih terbatas. Sehingga untuk mensosialisasikan perlunya kesadaran diri akan kepedulian lingkungan, baik sarana maupun prasarana yang ada di sekolah sedikit terhambat. Di sisi lain, fasilitas yang ada di sekolah telah memadai dan telah digunakan secara maksimal. Dalam hal ini, SMPN 1 Situbondo telah menggunakan smartboard di setiap kelas. Selain itu, di setiap kelas juga disediakan pojok baca guna menerapkan kebiasaan literasi pada setiap peserta didik. Baik, sekian presentasi kami mengenai hasil observasi di SMPN 1 Situbondo. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.